Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial online Kalkulus 1 bersama saya Dadang Amir Hamzah. Pada video ini kita akan membahas soal pada diskusi sesi 1. Berikut ini adalah soal pada soal diskusi pada sesi 1 ya. Ada 10 soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Jika A himpunan bagian R, ya, R adalah himpunan bilangan real, dengan A sebagai berikut. Tuliskan anggota-anggota A. Oke, baik, di sini A sama dengan X ya, di mana X pangkat 3 sama dengan X. Jadi semua bilangan real X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan X. Jadi di sini A sama dengan himpunan X, di mana X pangkat 3 sama dengan X. Nah, jadi kita perlu menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan X. Ini sama saja dengan X pangkat 3 minus X sama dengan 0 ya. Kita bisa faktorkan di sini X dikali X kuadrat min 1. Sehingga kita faktorkan lagi X plus 1 dikali X min 1 sama dengan 0. Jadi nilai yang memenuhinya adalah X sama dengan 0, atau X sama dengan min 1, atau X sama dengan 1. Jadi anggota himpunan A adalah min 1, 0, 1. Ya, jadi ini adalah jawaban soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika mutlak A menyatakan nilai mutlak dari bilangan real A, apakah benar bahwa mutlak A sama dengan A? Nah, di sini perlu hati-hati ya. Pertanyaannya, apakah benar jika bahwa mutlak A sama dengan A? Ya, jawabannya tidak ya. Tidak benar. Kenapa? Ya, kita ambil contoh ya. Misalkan saya ambil A-nya negatif. Kalau A-nya positif, benar ya. Tapi kalau A-nya negatif, kita masukkan ke sini, mutlak dari minus 1 kan sama dengan 1. Padahal A-nya tadi, ini kan tidak sama dengan A-nya tadi min 1. 1 tidak sama dengan min 1. Ya, jadi ini tidak benar ya untuk benar mutlak A sama dengan A. Ya, jadi ini bukan definisi bilangan real ya. Jadi untuk sembarang bilangan real ini tidak berlaku seperti ini ya. Jadi Anda perlu hati-hati. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Tentukan semua nilai X yang memenuhi ketak samaan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3, tentukan semua himpunan penyelesaian ya dari X kuadrat kali X minus 2 dikali X plus 1 pangkat 2 bernilai negatif. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya di X min 2, karena untuk berapapun nilai X ya yang dikuadratkan ini kan selalu positif ya. Jadi di sini pembuat nolnya itu atau apa yang menjadi penentunya ya bernilai positif negatif itu ada di X min 2. Nah, di sini kan pembuat nolnya X minus 2 bernilai 0 ketika X-nya sama dengan positif 2 ya. Jadi kita buat garis bilangan di sini ya, di sini ada 2. Nah, kalau sebelum 2 dia bernilai negatif di sini kan ya. Kalau 1 0 gitu, dia bernilai negatif semua ketak samaan ini ya. Kalau setelah 2 dia bernilai positif. Yang diinginkan yang bernilai negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di semua bilangan real X yang kurang dari 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya kurang dari 2. X anggota bilangan real. Yaitu jawaban nomor 3 ya.
Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Tentukan semua nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 4X min 5 lebih besar dari 3. Ya, nomor 4, tentukan semua penyelesaian dari 4 mutlak 4X minus 5 yang lebih besar dari 3. Nah, di sini kita gunakan sifat nilai mutlak ya. Sifat nilai mutlak itu kan seperti ini ya, untuk setiap bilang A positif, mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari positif A ya. Nah, kita gunakan dari sini berdasarkan sifat ya. Jadi kita punya 4X minus 5 kurang dari minus 3 atau 4X minus 5 lebih dari 3. Kita selesaikan ketaksamaan ini ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Jadi 4X kurang dari 2 ya. X-nya kurang dari kedua ruas dibagi 4 ya. Jadi ini 1/2. Sedangkan yang ini sama ya. 4X lebih dari 8, X-nya lebih dari 2. Jadi daerahnya atau himpunan penyelesaiannya adalah kita simpan di garis bilangan real ya. Kita sempatkan di sini setengah 2. Nah, karena di sini tidak boleh sama dengan, jadi di sini setengah dan 2 itu bukan termasuk himpunan penyelesaian ya. Nah, sekarang kita uji tanda di sini ya. Atau oke, tidak usah uji tanda, tapi kita tempatkan ini daerahnya ya. Ini daerahnya kan kurang dari setengah ya, dari yang sini, dan lebih dari 2, berarti yang ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari setengah atau X-nya lebih dari 2, X anggota bilangan real. Ya. Oke, itu jawaban nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tentukan semua nilai X yang memenuhi ketaksamaan berikut. Oke, nomor 5. X min 1 dikali X min 2 kuadrat ya, dibagi X plus 1 positif. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah tentukan pembuat nolnya ya. Nah, di sini pembuat nolnya itu kan atau nilai X yang mengakibatkan nilai 0 di sini. Pertama, X min 1 kan akan menjadi 0 ketika X-nya sama dengan 1 ya. X min 2 kuadrat akan menjadi 0 ketika X-nya sama dengan 2 ya. Dan X plus 1 akan menjadi 0 ketika X-nya sama dengan min 1. Tapi karena di sini tidak boleh ya, kita harus menghindari pembagian dengan 0. X sama dengan min 1 ini tidak perbolehkan ya, atau karena akan mengakibatkan pembagian dengan 0 di sini. Nah, sekarang kita tempatkan ke garis bilangan real ya. Masukkan di sini min 1 ya. 1 dan 2. Karena di sini boleh sama dengan 0 ya. Jadi X-nya 1 ini masuk menjadi himpunan penyelesaian, dan X sama dengan 2 juga masuk menjadi himpunan penyelesaian. Tetapi ketika ini kan tidak boleh karena akan mengakibatkan pembagian dengan 0. Jadi X-nya min 1 tidak boleh. Nah, sekarang kita uji tanda di sini. Ya, yang gampang di sini ada angka 0 ya sebagai titik uji ya. Masukkan 0 ke sini kan 0 kurangi 1 negatif ya. 0 kurangi 2 juga negatif, namun dikuadratkan jadi positif. Jadi di sini negatif kali positif ya. Negatif di sini
Di sini ada angka, ya ambil aja 1,1 lah ya. 1,1 kan kurangi 1 positif, ini juga positif ya. Ini ada angka 3, ini positif. Di sini ada ya tentunya tadi yang dibaginya juga akan positif ya. Kan 0 tambah 1 kan positif, 1,1 juga positif, jadi tandanya mengikuti yang atas karena negatif dibagi positif ya. Yang di sini min 2 ya. Minus 2 kurangi 1 negatif. Yang ini selalu positif ya karena dikuadratkan, yang bawahnya juga negatif. Nah, negatif bagi negatif dia jadi positif. Karena yang diinginkan adalah lebih besar atau positif ya. Jadi yang daerah penyelesaiannya ini. Dan ini semuanya masuk ya. Namun di sini ya kita teruskan ya di sini. Ya walaupun ada sampai 2 tapi nanti digabung lagi ya. Jadi 2 juga kan termasuk ya. Oke, jadi himbauan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X di mana X-nya kurang dari minus 1 atau X-nya lebih besar dari sama dengan 1, X anggota bilangan real ya. Nah, itu adalah himbauan penyelesaian untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukan himbauan penyelesaian dari nilai mutlak 2 plus 5 per X lebih besar dari 1. Oke, ini adalah 2 plus 5 per X lebih dari 1 ya. Nah, seperti tadi ya, kita gunakan sifat ini kan sama dengan ini 2 plus 5 per X kurang dari min 1 atau 2 plus 5 per X lebih dari 1 ya. Nah, yang di sini hati-hati tidak boleh perkalian ya. X-nya tidak boleh dikalikan ke kanan ya. Atau misalkan Anda pindahkan dulu 2 ke kanan kemudian dikalikan X. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nilai X di sini tandanya bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau tandanya negatif, nanti akan terjadi perubahan ketaksamaannya berubah ya. Makanya tidak diizinkan untuk mengalihkan ke kanan di sini. Begitu juga yang di sini ya. Nah, caranya bagaimana kita jumlahkan atau pindahkan ya. Bahasa gampangnya pindahkan min 1-nya ke kiri. Ini jadi 3 plus 5 per X ya. Sebenarnya itu kan kedua ruas ditambah 1 ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini jadi 3X plus 5 per X. Nah, di sini pembuat nolnya kan X tidak boleh 0 atau X-nya atau 3X plus 5 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya itu sama dengan minus 5 per 3 ya. Nah, kita buat garis bilangan di sini. Ya, kita buat garis bilangan untuk yang pertama. Di sini ada minus 5 per 3. Ingat, karena tidak ada sama dengan, jadi ini tidak boleh termasuk ya himbauan penyelesaian. Yang ini 0. Oke, ada 3 daerah di sini, uji tanda. Anda bisa pilih berapapun angkanya ya. Di sini ada angka 1, berarti kalau 1 di sini kan 3 kali 1 plus 5 positif ya. Dibagi 1 positif, bagi positif dia positif ya. Di sini ada angka minus 1 ya. Minus 1 kali 3, minus 3 plus 5, positif 2 bagi minus 1. Jadi negatif, dan di sini bisa akan diperiksa ya. Jadi hasilnya juga di sini positif ya, karena nanti negatif dibagi negatif. Diinginkan hasilnya yang negatif, berarti daerah penyelesaiannya adalah minus 5 per 3 sampai 0 ya untuk yang kiri ini. Nah, dengan cara yang sama kita uraikan yang kanan ya. Ini jadi 1 plus 5 per X lebih dari 0. Jadi X plus 5 per X lebih dari 0 ya. Nah, sekarang di sini kan X-nya tidak boleh 0 dan X-nya sama dengan minus 5 menjadi pembuat 0. Nah, di sini X-nya minus 5 dan X-nya juga tidak boleh 0. Seperti tadi kita uji tanda ya.
Kalau 1 dia positif. Di sini ada minus 2 ya. Minus 2 tambah 5 positif. Dibagi minus 2, positif bagi negatif. Negatif ini jadi positif ya. Karena silakan dicoba ya, minus 6 misalnya. Minus 6 tambah 5 kan minus 1. Dibagi minus 6 positif. Dan yang diinginkan yang positif, berarti yang ini. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya yang gabungan ya. Ini ada kurang dari minus 5, dari minus 5 sampai 0, dan lebih besar dari 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X-nya kurang dari minus 5 atau X-nya lebih antara ya, minus 5/3. Kurang dari X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 0. X anggota bilangan real. Oke, itu jawaban nomor 6 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Dengan menggunakan rumus kuadrat, tentukan ya X kuadrat min 4X plus 4. Himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 4X plus 4. Kurang dari 0. Nah, gampangnya kalau rumus kuadrat kan X12 ya minus B plus minus akar D per 2A. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4 ya. D-nya di sini B kuadrat min 4AC. Substitusi jadi minus 4 kuadrat minus 4 kali 1 kali 4. Jadi 16 minus 16, hasilnya 0 ya. Jadi akarnya kembar ya di sini ya, karena diskriminannya 0. Oke, jadi X12 adalah minus dari minus 4 ya. Plus minus 0 per 2 dikali 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 ya. Kan 4 dibagi 2. Ya, jadi yang ini ya, X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi X min 2 kuadrat ya. Jadi pembuat nolnya hanya H1 yaitu X sama dengan 2. Kita buat garis bilangan ya. Karena dia ada tanda sama dengan, jadi 2-nya boleh termasuk menjadi himpunan penyelesaian. Sebelum 2 dia positif ya, setelah 2 juga dia positif ya. Nah, di sini kan dimintanya kurang dari atau sama dengan. Nah, negatifnya kan tidak ada, tapi yang sama dengannya ada, yaitu ketika X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya cuman di satu titik ya. X di mana X sama dengan 2. Ya, jadi hanya 1. Oke, itu jawaban soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x. Tentukan nilai dari f seperempat. Ya, nomor 8 ya. Nomor 8 nilai bentuk fungsinya adalah x pangkat 3 plus 3x. Ditanya nilai dari f seperempat. Ya, ini langsung saja substitusi ya. Plus 3 kali seperempat. Ya, hasilnya di sini 1/64 ya. Kan 16 kali 4, 64. Plus 3/4. Dibuat per 64 ya. 1 plus 64 bagi 4. 16 ya. 16 kali 3. 16 kali 3 adalah 48 ya. Jadi 49/64.
Nah, atau ada cara lain dengan cara Horner ya. Cara Horner, kalau cara Horner ini kita simpan di sini. Ini koefisiennya kan 1, koefisien X kuadrat 0, koefisien X3 konstantanya 0. Simpan di sini 1/4 ya. Turunkan kali 1/4 dijumlahkan di sini. 1/4, 1/16 di sini ya. 1/16 tambah 3. Ya, jadi kan 3 itu kan 48/16. 48 atau ini 3 Oke, kayaknya ini bukan di jumlah ya, oke, kita lihat dulu. 3 tambah 1/16 sama dengan 48/16 ya. Di 49/16. Oke, jadi kita kalau kurang bagaimana? Ini beda ya hasilnya ya. 1/4 minus. Oke, ini belum selesai ya. Oke, ini sudah benar berarti, tidak dikurangi. Ini 49/16 kali lagi kan. Jadi 49/64. Ya, jadi hasilnya sama ya. 49/64. Ya, jadi ini cara Horner ya. Nah, cara Horner ini lebih efektif kalau persamaannya panjang ya. Tapi kalau sedikit ini lebih cepat kalau kita langsung substitusi. Jadi ini adalah F 1/4. Oke, itu cara Horner ya. Jadi bisa dihitung dengan 2 cara. Kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Nomor 9 diberikan fx-nya 2x kuadrat min 1, tentukan bentuk ini. Fa plus H dikurangi Fa dibagi H. Ya, jadi nomor 9 ini fx sama dengan 2x kuadrat minus 1. Ditanya bentuk Fa plus H ya. Fa plus H itu tinggal diganti x-nya dengan A plus H ya. Ini kan jadi 2A kuadrat plus 2A dikali H plus H kuadrat minus 1 ya. Tinggal dikalikan ke dalam. 4AH plus 2H kuadrat min 1. Kemudian FA itu berarti 2A kuadrat min 1. Nah, FA plus H minus FA. Berarti kan yang ini habis ya. 2A habis, min 1 juga habis, jadi tinggal 4A dikali H plus 2H kuadrat ya. Kemudian 4FA plus H minus FA dibagi H sama dengan 4A dikali H plus dibagi H ya. Jadi tinggal 4A plus 2H. Ya, jadi nilai akhirnya ini ya, 4A plus 2H. Oke, itu nomor 9. Dan terakhir nomor 10, apakah persamaan ini merupakan fungsi? Oke, ini adalah persamaan lingkaran ya. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 2,2 ya. Dan jari-jarinya 3 ya. Ini persamaan lingkaran dengan pusat 2,2 dan jari-jari R sama dengan 3. Jadi kalau kita gambar ya, gampangnya 2,2 kan di ini 2, ini oke, ini 2. Jari-jarinya 3, berarti
sampai sini ya. Ini minus 1. Ini ya oke. Jadi kalau kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke atas di sini. Ya, ini 2 jadi 5 di sininya ya. Dan ini juga 2, 3, 4 dia. Ini 5 juga. Ini minus 2 di sini. Oke, terlalu jauh. Ya, ini kita anggap aja lingkaran ya. Nah, itu ya. Nah, dia kalau kita tarik garis ya. Tarik garis tegak itu dia memotong di 2 titik. Ya, maka dia bukan fungsi. Ya, ini bukan fungsi. Ya, contohnya ketika x-nya sama dengan, masukkan x-nya sama dengan 2 ya. Karena jika x sama dengan 2 ya, masukkan ke sini kan jadi 0. Kita dapat y-2 kuadrat. Ya, jika x sama dengan 2 didapat y-2 kuadrat sama dengan 9, atau y-2 itu sama dengan plus minus 3 ya. Jadi y-nya bisa 2 nih. Y-nya bisa 5 atau y sama dengan min 5 ya. Ya 3 tambah 2 5, minus 3 tambah 2 jadi min 1 ya. Ya, jadi dia bukan fungsi. Oke, jadi itulah pembahasan ada soal kalkulus 1 ya, bahan diskusi sesi 1. Demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.